Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narita Murdiawi Pangesti dengan NIM 2121113260. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 4I. Saya dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Narita Murdiawi Pangesti dengan NIM 2121113260 dan rekan saya Singgi Pangeling dengan NIM 2121111334. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu bisnis dalam Islam. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian bisnis. Secara bahasa, kata bisnis berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu business atau business pluralnya. Artinya untuk urusan dagang, usaha, perniagaan, dan ketataniagaan. Ada juga pengertian secara istilah yang didefinisikan oleh para tokoh. Contohnya Suhendri dan Indra Sasangka. Bisnis adalah suatu usaha individu atau kelompok yang menggambarkan dan mentransformasikan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen sehingga dapat mendapatkan keuntungan atau laba dengan kegiatan itu. Kemudian ada juga tujuan dari bisnis. Menurut Feinta-Rival et al., bisnis dalam Islam bertujuan untuk mencapai 4 hal, yaitu yang pertama target, hasil atau profit, materi, dan benefit non-materi. Yaitu tujuan bisnis tidak selalu mencari profit, qiyamah, madiyah, atau nilai materi, tetapi harus dapat memperbolehkan dan memberikan benefit, keuntungan, dan manfaat non-materi. Kemudian yang kedua, pertumbuhan. Jika profit materi dan benefit non-materi telah diraih, maka diupayakan pertumbuhan akan menarik terus-menerus meningkat setiap tahunnya dari profit dan benefit tersebut. Kemudian yang ketiga, keberlangsungan. Pencapaian target hasil dan pertumbuhan harus terus diupayakan keberlangsungannya dalam waktu yang cukup lama dan dalam menjaga keberlangsungan itu pada koordinat syariah Islam. Kemudian yang terakhir yaitu keberkahan. Para pengelola bisnis harus menolak orientasi keberkahan itu menjadi visi bisnisnya, agar senantiasa dalam kegiatan bisnis selalu berada dalam kendali syariat dan diraihnya ridho Allah. Materi selanjutnya yaitu dasar bisnis. Sumber acuan perintah berbisnis di dalam ekonomi Islam yaitu kitab suci Al-Quran dan hadis. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran telah terus menyatakan kepada manusia untuk berbisnis dalam mencari sebuah rezeki yang telah disediakan oleh Allah untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia di dunia, sesuai dengan firman Allah yang terdapat dalam Quran surat Al-Jumu'ah 62 ayat 10, yang artinya apabila telah ditunaikan sholat maka bertabahlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Kemudian dari hadis, banyak hadis yang membahas tentang anjuran berbisnis supaya manusia memperoleh rezeki yang halal yang sesuai dengan tuntutan Islam. Berikut ini hadis yang membahas tentang prinsip bisnis, yaitu dari Rifa'ah ibnu Rafi'ah. Sesungguhnya Nabi SAW
Pernah ditanya oleh seorang pemuda tentang usaha apakah yang paling baik. Beliau bersabda, ialah usaha atau pekerjaan dengan menggunakan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik. Hadis riwayat Baihaqi. Hadis di atas menjelaskan kepada kita bahwa usaha yang paling baik adalah usaha yang dikerjakan oleh tangan kita sendiri. Karena itu lebih baik manfaatnya. Karena aktivitas bisnis dapat menjaga perekonomian masyarakat dan Islam telah menganjurkan setiap diri seorang muslim ternama tangan penting berbisnis. Kemudian materi yang terakhir yaitu ketentuan dalam berbisnis. Yang pertama, customer oriented. Dalam bisnis, Rasulullah selalu menerapkan prinsip customer oriented, yaitu prinsip bisnis yang selalu menjaga kepuasan pelanggan. Untuk melakukan prinsip tersebut, Rasulullah menetapkan kejujuran, keadilan, serta amanah dalam melaksanakan kontrak berbisnis. Yang kedua yaitu transparansi. Prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam bisnis merupakan kunci keberhasilan. Apapun bentuknya, kejujuran tetap menjadi prinsip utama sampai saat ini. Transparansi terhadap konsumen adalah ketika seseorang produsen terbuka mengenai mutu, kualitas, komposisi, unsur-unsur kimia, dan lain-lain yang tidak membahayakan dan merugikan konsumen. Yang ketiga yaitu persaingan yang sehat. Islam melarang persaingan bebas yang menghalalkan segala cara karena bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Islam memerintahkan umat yang terakhir yaitu fairness. Terwujudnya keadilan adalah misi diutusnya para rasul. Setiap bentuk ketidakadilan harus lenyap dari muka bumi. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW selalu tegas dan menegakkan keadilan, termasuk keadilan dalam berbisnis, sehingga menjaga agar hak orang lain tidak terganggu, selalu ditentukan dalam menjaga hubungan antara suatu dengan yang lainnya sebagai bentuk dari keadilan. Itu tadi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.